Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Yang saya muliakan para alim ulama, cerdik pandai, para tokoh-tokoh masyarakat. Yang besar tak dihibau gelar, yang kecil tak disebut nama, Bapak Ibu jamaah Masjid Baitul Makmur yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Jumat pekan kedua, kita insyaallah menyambung dars kita, pelajaran kita pada pembahasan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang keempat. Karena hadis yang ketiga sudah kita bahas di minggu yang lalu, maka kita masuk kepada hadis yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, dari Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi yang tidak asing di telinga kita, namanya Abdullah bin Mas'ud, yang meriwayatkan hadis ini merupakan salah satu sahabat yang senantiasa membersamai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Makkah sampai ke Madinah. Di antara sahabat yang masuk Islam pertama kali, beliau ini posisinya yang keenam masuk Islam. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang tergolong miskin, tapi dia tidak pernah kecil hati. Ada dalam riwayat tentang istri boleh menunaikan zakat, membayarkannya kepada suaminya. Sebaliknya tak boleh suami membayar zakat untuk istrinya, tak boleh. Sepakat para ulama, sebab istri dan anak adalah orang-orang yang wajib untuk dinafkahi. Maka kalau keluar harta dari seorang suami kepada istri, itu disebut dengan nafkah, tak bisa disebut dengan zakat. Walaupun istrinya adalah seorang yang miskin, walaupun istrinya adalah termasuk yang gharim, termasuk yang banyak harta, banyak hutangnya, maka dia tidak berhak untuk menerima zakat, namanya nafkah. Tapi sebaliknya, pernah istri dari Abdullah bin Mas'ud ini mengadukan kepada baginda Rasulullah, "Ya Rasulullah, kata suamiku Abdullah bin Mas'ud, dia dan anakku itu adalah termasuk yang berhak untuk menerima zakat." Lalu Rasulullah SAW mengatakan, membenarkan apa yang disampaikan Abdullah bin Mas'ud saat istrinya mengadu kepada Rasulullah. "Ya, zaujuki wa waladuki ahaqqu an tasaddaqta bihi alaihima," bahwa anakmu serta suamimu layak mendapatkan zakat dari engkau kalau seandainya suamimu itu adalah orang yang berhak menerima zakat. Kalau suaminya itu adalah gharim, banyak hutangnya, maka dia berhak menerima zakat. Kalau suaminya itu miskin, fakir, berhak menerima zakat dari istrinya. Kemudian kalau dia jihad fi sabilillah, juga berhak menerima zakat dari istrinya. Tapi tidak sebaliknya. Sempat dulu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menemani Nabi berjalan di kota Madinah, lalu jumpa dengan orang Yahudi. Lalu orang Yahudi tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadithna 'anir ruh." Beritahu kami apa itu ruh. Kemudian Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi terdiam. Ketika melihat Rasulullah SAW terdiam itulah, maka dia tahu bahwa Rasulullah sedang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu turunlah ayat wa yas'alunaka 'anir ruh,
Mereka bertanya kepada engkau, apa itu ruh? Qulir ruhu min amri rabbi. Bahwa Muhammad, katakanlah Muhammad, ruh itu urusan Tuhanmu, urusan Tuhanku. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan ilmu, pengetahuan tentang ilmu, tentang ruh, kecuali hanya sedikit saja. Sehingga kita tidak boleh bicara banyak tentang ruh, karena ruh ini adalah urusan Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang sudah dikabarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, bahwa rohnya orang-orang yang beriman itu tidak lain adalah tempatnya di Illiyin, tempat yang tinggi. Sedangkan rohnya orang-orang yang berbuat maksiat selama di dunia, tempatnya di Sijjin, tempat yang rendah. Tapi roh ini tak sama pemahaman kita dengan pemahaman orang-orang Majusi. Karena keyakinan orang-orang Majusi, roh itu setelah meninggal dunia menetap di sampingnya jasad selama 3 hari 3 malam. Setelah itu baru dia bergentayangan kemana-mana. Sedangkan keyakinan orang yang beriman, roh itu tidak lain adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Roh tak bisa dipanggil. Roh beda dengan jin qarin. Kalau roh bisa dipanggil, tentu saja kita akan panggil roh Rasulullah, kita masukkan ke dalam salah satu jamaah kita ini, lalu kita tanyakan, ya Rasulullah, kata orang-orang hadis ini palsu. Lalu kita tanyakan kepada dia, apakah ini pernah engkau ucapkan? Kalau roh bisa dipanggil. Kalaupun ada orang yang dia kesurupan, lalu berita yang dia sampaikan mirip dengan apa, mohon maaf Bapak Ibu, izin sebentar, bismillah. Bersambung-sambung tadi dari Al-Hikmah Jalan Bima, sambung ke SMP Al-Madani, sambung ke sini, habis ini sambung ke Parit Indah ba'dal Isya, sambung menyambung. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau ada orang kesurupan, lalu ketika ditanyakan kepada dia persis dengan apa berita-berita yang mirip ketika seseorang itu masih hidup, tidak lain adalah jin qarin. Karena jin qarin ini ikut dalam diri seseorang sampai kita mati, dan dia tak ikut mati. Jin qarin sampai hari kiamat masih hidup. Tapi jin qarinnya Rasulullah sudah dijinakkan, tak akan pernah menggoda Rasulullah untuk berbuat maksiat. Tapi jin qarin manusia, kalau seseorang itu didominasi oleh nafsu lawamah atau nafsu al-ammarah bisu', maka dia pasti akan cenderung melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi jangan kira maksiat ini semuanya dari syaitan. Kemaksiatan itu bagaimana dikuasai diri kita itu nafsu ammarah bisu'. Kalau dalam diri kita yang lebih dominan adalah nafsu mutmainnah, maka kita akan cenderung melakukan perbuatan-perbuatan baik, perilaku-perilaku baik, dan meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Itulah kenapa ketika Ramadan, kenapa masih banyak terjadi kemaksiatan? Katanya suffidatis syayatin, syaitan dibelenggu. Wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka ditutup. Wa futihat abwabul jannah, pintu surga dibuka. Tidak lain adalah manusia berbuat maksiat tidak saja berdasarkan godaan syaitan, tapi nafsu ammarah bisu yang melekat pada diri mereka. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau radhiyallahu anhuma, biasanya anak dan bapak sama-sama jumpa Nabi dan sama-sama beriman kepada Nabi. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Seperti Abdullah bin Umar, Umar bapak dia, Umar bin Khattab, Abdullah anak dia, dua-duanya sahabat. Walaupun saat jumpa Nabi umurnya masih 10 tahun, umurnya masih 7 tahun, itu juga sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syarat sahabat, man laqiyan Nabi, jumpa dengan Nabi, amana bihi, beriman kepada Nabi, wa mata 'alal Islam, mati dalam kondisi berislam.
kalau jumpa dengan Nabi tak berislam bukan sahabat. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Janda, Abu Gosok dan abu-abu lainnya bukan sahabat, karena mereka walaupun jumpa tapi tidak beriman dengan Nabi. Tapi Abu Janda tak sempat jumpa. Kemudian kalau dia hanya sendiri, bapaknya bukan sahabat, anaknya bukan sahabat, maka radhiyallahu anhu saja, semoga Allah meridainya. Qala Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata kepada kami, bersabda kepada kami, wa huwa shadiqul masduq. Dan Rasulullah itu adalah sadiq, orang yang jujur. Al-masduq ala waznil maf'ul, orang yang dibenarkan, orang yang dipercayai kejujurannya. Qal, Rasulullah bersabda, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah. Sesungguhnya kalian itu, kata Nabi, dikumpulkan di dalam perut ibumu 40 hari dalam kondisi sperma yang masih utuh. Kemudian di usia 40 hari itu, summa yakunu alaqatan mithla dzalik, lalu menjadi sperma itu menjadi segumpal darah. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik, lalu di usia 40 hari itu juga dalam kandungan ibunda menjadi segumpal daging. Summa yursalu ilaihil malaku fayanfukhu fihi ruh, lalu di hari yang ke-40 itu juga dalam kandungan ibunda, dalam perut ibu, dikirimlah malaikat Allah subhanahu wa ta'ala yang akan meniupkan roh pada janin dari seorang ibu. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu malaikat itu disuruh untuk mencatat 4 perkara. Bikatsbi rizqihi, menuliskan tentang jatah rezekinya ketika hidup di dunia. Wa ajalihi, waktu kematian yang sudah ditentukan bagi dia. Wa amalihi, kemudian amal-amalnya, amal perbuatan baik, perbuatan buruk. Wa syaqiyun aw sa'idun, lalu dia ini nanti di dunia dia ini sengsara, syaqiyun atau sa'idun, ataupun dia ini orang yang bahagia. Itu ditiupkan dan dituliskan ketika seseorang dalam kandungan seorang ibu di hari yang ke-40. Tapi kalau seandainya kita membaca hadis yang lain, sesungguhnya segala sesuatu itu juga sudah ditentukan Allah, sudah dituliskan Allah. Kapan? 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Innallaha kataba maqadiral khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ard bi 50,000 sanah. Sesungguhnya Allah menuliskan takdir-takdir makhluknya 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sudah dituliskan ajal, sudah dituliskan rezeki, sudah dituliskan jodoh, sudah dituliskan bahagia atau senang, sudah dituliskan kita surga atau neraka, sudah dituliskan di lauhul mahfuz. Lauh artinya papan, mahfuz artinya terjaga, papan yang terjaga. Di situ juga dituliskan Quran, bal huwa Qur'anun majid, bal huwa Qur'anun majid fi lauhim mahfuz. Quran itu mulia, letaknya di lauh mahfuz. Jadi Quran itu diturunkan 3 fase, diturunkan ke lauh mahfuz, itu jumlahnya 30 juz dengan 6.236 ayat, 114 surat dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Turun kedua, turun ke Baitul Izzah dari lauh mahfuz, turun 30 juz surat Al-Fatihah sampai An-Nas, kemudian 114 surat, 6.236 ayat. Baru turun kepada Rasul 23 tahun sesuai peristiwa.
yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau pertanyaan-pertanyaan sahabat, atau pertanyaan-pertanyaan orang munafik, pertanyaan orang Yahudi. Allah menjawabnya dengan menurunkan ayat, menurunkan wahyu kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Turun ayat pertama, wahyu pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai ayat kelima. Orang heran. Turun pertama kok dari surat Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian kenapa urutan Quran justru dari Al-Fatihah sampai An-Nas? Maka kalau kita tadi menyimak atau kita membaca bahwa Quran itu pertama kali diturunkan ke Lauhul Mahfuz, urutannya dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Jadi urutan Quran yang sekarang sesuai dengan urutan yang turun ke Lauhul Mahfuz dan turun ke Baitul Izzah, 30 juz, 114 surat, Al-Fatihah sampai An-Nas 6236 ayat. Itu yang paling kuat menurut Imam Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulumil Quran. Adapun yang mengatakan 6666 jumlah ayat Quran, cobalah hitung, tak sampai segitu. Mungkin dia menghitung dengan ayat yang mansukhut tilawah. Ayat mansukhut tilawah, ayatnya tak ada lagi, tapi hukumnya masih ada. Termasuk diantaranya ayat tentang rajam. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu farjumuhumal battah. Laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang sudah menikah, lalu mereka berzina, rajam sampai mati. Masukkan badannya ke dalam tanah, tinggalkan kepalanya di atas tanah, lempar dengan batu sampai mati. Itu disebut dengan rajam. Tapi rajam ini juga sulit sudah untuk ditegakkan sekarang. Kata Syekh Alum Jum'ah, mantan mufti Mesir, bukan berarti Islam ini tidak relevan dengan zaman, bukan. Tapi kita tetap harus menjaga maqasid syariah, menjaga nyawa, menjaga kehormatan. Karena dulu orang berzina itu tempat terbuka, sedangkan orang sekarang di tempat tertutup. Tinggal check in di hotel, aman dah, tak ada yang melihat. Dan mesti harus melihat dengan mata kepalanya sendiri. Mendatangkan 4 saksi yang adil. Sekarang susah udah untuk mendatangkan 4 saksi yang adil, itu susah. Tidak mudah. Saksi yang adil itu mendatangkan 4 itu susah. Saksi adil di situ adalah orang-orang yang tidak pernah mengerjakan dosa besar secara terang-terangan. Kalau dosa-dosa kecil masih dimaafkan. Saksi yang adil dan wali juga mesti harus adil. Sebab Allah menegaskan, Nabi menegaskan dalam hadisnya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tak sah nikah seseorang kecuali dengan wali yang adil dan saksi yang adil. Sedangkan kalau orang bermaksiat di belakang layar, wallahu yatawalla bis sarair, Allah yang tahu urusan sesuatu yang rahasia. Tapi kalau dia bermaksiat secara terang-terangan, main judi secara terang-terangan, bermaksiat dia terang-terangan, maka dia tak boleh menjadi wali nikah, tak boleh untuk menjadi saksi nikah. Karena kalau dia jadi saksi nikah, rusak akad nikah itu. Itulah yang menyebabkan para ulama berselisih paham tentang hukum merokok. Apa hukum merokok? Ada yang mengatakan makruh, yang pro bilang makruh, yang kontra bilang haram. Kalau rokok itu haram, orang yang sering jatuh pada keharaman, maka dia akan menjadi orang yang fasik. Tak boleh orang fasik jadi saksi nikah, wali nikah. Berarti nanti berzinalah anak dia yang dia nikahkan. Kalau orang sering jatuh pada keharaman, maka ulama ikhtilaf mengenai rokok ini. Sudah terlanjur basah orang merokok di mana-mana. Yang kontra dengan dalil, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan bawa diri kalian pada kerusakan dengan tangan kalian sendiri. Jadi takdir kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi memahami takdir ini mesti betul. Jangan sampai setelah dibacakan hadis ini kalau seandainya tidak disyarah, tidak diterangkan, nanti orang akan mengatakan, nah sudah ada ditentukan tuh ajal tuh, matilah. Nanti kalau mati sudah ditentukan, mau apa saja yang dimakan makanlah. Mau daging kambing kolesterol, kambing itu makan kesukaan Nabi. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah, Nabi menyukai paha kambing. Jadi jangan khawatir makan daging kambing tuh. Sekarang orang tidak takut makan kambing karena takut kolesterol.
Karena kambing itu mengandung kolesterol. Padahal kambing tak mengandung kolesterol. Kambing mengandung anaknya. Jangan khawatir Bapak Ibu, makan kambing sehat. Itu tanda bahwa kebahagiaan itu tidak berdasarkan harta. Berapa banyak orang yang punya harta miliaran tak bisa lagi makan apa-apa kecuali ubi kayu. Kita enak, makan apa-apa masih bisa. Kenapa? Takut asam urat lah, jantung koroner, diabetes meletus. Takut makan. Makan nih semuanya. Nah, makanya harta tidak menjamin kebahagiaan. Sehingga kita kalaupun jodoh amal sudah ditentukan oleh Allah, surga neraka sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki sudah ditentukan, maka kita tetap diperintahkan Allah untuk berikhtiar. Wa iza qudiyatis shalah, kalau salat sudah ditunaikan, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di bumi Allah. Wabtagu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil bahwa kita tetap harus mengurus urusan dunia, tetap harus berusaha. Tidak serta-merta sudah ditentukan, itu sudah takdir, lalu kita tak lagi mau mengerjakan apa-apa karena sudah ditentukan Allah. Itu apa lagi kita berbuat? Wabtaghi fima ataakallahu daral akhirah, utamakan urusan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan urusan duniamu. Jadi kita tetap harus beramal, tetap harus mengurus urusan dunia, tidak bisa langsung tawakal. Maka ada beberapa mazhab yang memahami masalah takdir ini. Ada mazhab falasifah, orang-orang filosof, Mu'tazilah dan Qadariyah. Ini kelompok yang anti takdir, tak percaya terhadap takdir, ketentuan Allah tak ada. Kata Mu'tazilah, annal insan yakhluqu af'alahu binafsihi. Manusia itu menciptakan perbuatannya sendiri, tak ada keikutsertaan Allah, kata orang-orang Mu'tazilah. Ini tak betul, karena segala sesuatu itu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya, sehebat apapun manusia berusaha untuk kaya, kalau Allah sudah tentukan dia miskin, maka dia tak akan bisa menjadi kaya. Sehebat apapun orang untuk menipu, berupaya membuat tipu daya, tapi kalau Allah katakan tidak, tidak. Karena segala sesuatu itu sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya, dengan iradahnya. Satu lagi, ada yang over terhadap tawakal. Ini akidah Jabariyah. Jabariyah ini artinya dia memandang bahwa segala sesuatu itu sudah dipaksa Allah, segala sesuatu sudah ditentukan Allah, tak usah lagi kita beramal, tak usah lagi kita berikhtiar. Ini pun tak betul. Maka akidah yang di tengah-tengah itu adalah akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Apa kata akidah Asy'ariyah? Annal fa'il wal mu'athir al haqiqi huwa Allah, bahwa pelaku utama yang menentukan segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa taala. Walakin fi'lal insani muktasab, tapi perbuatan manusia masih bisa diikhtiarkan. Allah memberikan kesempatan kita untuk berikhtiar. Kalau kita dihadapkan dengan harus taat atau harus berbuat maksiat, walaupun sudah ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz bahwa kita akan berbuat maksiat, bisa tak kita memilih untuk taat? Bisa atau tidak? Bisa. Itulah artinya takdir. Ada yang bisa diubah, ada yang tak bisa diubah. Ada yang dipilihkan oleh Allah. Contohnya kita mau lahir dalam kondisi jadi orang Jawa, tak bisa. Sudah ditentukan jadi orang Jawa, gimana lagi? Bisa nggak dalam kandungan emak kita milih? Ya Allah, aku nak jadi orang Jawa aja, nak jadi orang Bugis saja. Mahal uang panainya, 100 juta. Pesta 3 hari 3 malam. Bismillah. Tak bisa, karena itu sudah ditentukan Allah, sudah dipilihkan Allah. Makanya Syekh Ramadan Al-Buti menulis kitab
Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia itu antara dia diperjalankan dengan dia berjalan sendiri, dengan dia berikhtiar. Jadi segala sesuatu sudah ditentukan Allah, tapi manusia diizinkan oleh Allah untuk berikhtiar. Itulah yang disebut dengan qada. Qadar, sesuatu yang sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz. Qadanya sesuatu yang berjalan dalam takdir manusia ketika dia hidup di dunia. Itu yang disebut dengan qada. Kita boleh berikhtiar. Kalau seandainya saya ditentukan oleh Allah di Lauhul Mahfuz, wahai Riki Ardiansyah, jodoh engkau namanya Dini, misal. Lalu saya mencintai Iyad Bustami, misalnya, misal aja. Atau Siti Nurhaliza. Lalu bisa tak ketentuan Allah itu diubah? Karena yang saya cinta ini si fulana. Lalu kita bermunajat di hadapan Allah, lalu kita berusaha menelpon makcik pakciknya dan kawan-kawannya untuk menjadikan perantara, maka bisa untuk diubah. La yaruddul qada illa du'a. Tak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa dan kecuali usaha seorang hamba. Kalau kita sudah ditakdirkan menjadi orang yang jahil, bodoh di Lauhul Mahfuz, lalu ketika kita hidup di dunia, kita belajar sungguh-sungguh. Setiap ada majelis taklim kita hadir. Itulah salah satu ikhtiar bahwa kita ingin mengubah takdir dari yang jahil kepada takdir yang baik, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang saleh. Maka takdir itu bisa diubah. Kalau takdir tak bisa diubah, umur sudah ditentukan, meninggal itu 40, meninggal itu 50, meninggal itu 60. Lalu kenapa kita berdoa, ya Allah, Allahumma tawwil umrana, ya Allah, panjangkan umur kami, dan panjangkan apa yang bisa dipanjangkan. Panjangkan umur kami. Kalau umur itu sudah ditentukan dan itu adalah paten, permanen, tak bisa berubah, kenapa kita berdoa, ya Allah, panjangkan umur kami? Mendoakan orang yang dia ulang tahun, semoga panjang umur. Padahal umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi. Dalam hadis dikatakan, siapa yang ingin rezekinya luas, wa yunsa'alahu fi atharihi, lalu diakhirkan kematian bagi dia, falyasil rahimahu, hendaknya dia menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim memanjangkan umur, mengakhirkan kematian, dan meluaskan rezeki. Kenapa? Karena orang yang banyak silaturahim banyak kawan. Ketika dia silaturahim ke rumah tetangga, makan bubur kacang hijau, makan soto, makan buah-buahan, apa yang bisa dimakan? Itu rezeki dari Allah. Tahadu tahabbu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian akan saling mencintai karena Allah. Silaturahim meluaskan rezeki. Silaturahim memanjangkan umur. Sebab orang yang banyak kawan nih, nanti kalau dia sakit banyak yang datang menjenguk, dan doa dia diijabah. Doa orang 40 orang diijabah. Cobalah nanti kita di Facebook itu, mohon doanya atas kesembuhan saya. Amin, 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 amin. 50 komentar amin. Maka nanti Allah akan mengijabah doa kita. Maka yang tadinya usianya 50 tahun, Allah panjangkan menjadi 70 tahun berkat dia silaturahim. Tapi kalau orang yang tak pandai silaturahim, setiap orang dia musuhi, orang di masjid dia musuhi, orang di tetangga bertetanggaan pun dimusuhi, orang di kantor dimusuhi. Siapa yang mau mendoakan panjang umur? Yang ada orang mendoakan cepat mati. Ini pentingnya silaturahim, menjaga ukhuwah, menjaga tali silaturahim. Dan batas kita bergesekan dengan orang itu tidak lain adalah 3 hari saja. Kalau lebih, kata Nabi, man hajara akhahu fawqa 3 famata dakhalan nar. Siapa yang dia berselisih dengan saudaranya, tak berteguran lebih dari 3 hari, kalau dia mati masuk ke dalam
api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Hadis tentang silaturahim itu tidak lain merupakan salah satu bukti bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala bisa diubah. Yang jelas takdir itu mesti harus tetap dengan ikhtiar. Ditentukan rezeki kita sekian, lalu ketika hidup di dunia kita tetap harus berikhtiar. Jangan khawatir masalah rezeki ini. Apa kata Allah? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Tidaklah hewan melata di muka bumi itu kecuali rezekinya sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan rezeki manusia, rezeki cicak pun sudah ditentukan Allah, sudah dijamin Allah. Tengoklah cicak Bapak Ibu. Cicak itu menempel di dinding, dia tak bisa terbang. Tapi apa dalam lagu anak-anak kita? Cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Dia merayap di dinding. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Bukan dia yang terbang, tapi dia berjalan di dinding merayap, dia datang nyamuk, itulah rezeki dia. Rezeki nyamuk aja dijamin, rezeki cicak aja dijamin oleh Allah. Masa manusia mengkhawatirkan rezekinya? Apalagi orang yang khawatir menikah. Ini yang jomblo-jomblo ini, jomblo Ustaz, yang jomblo. Ada yang khawatir menikah itu karena nanti kalau udah menikah, nak dikasih makan apalah anak istri. Padahal ketika menikah itulah dibukakan Allah pintu rezeki. Jangan khawatir masalah itu. Iyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka itu fakir, Allah yang akan mencukupkan mereka. Syaratnya takwa, taat kepada Allah. Karena orang menikah ini akan semakin taat dia kepada Allah. Aghaddu lil basari, menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farji, menjaga kemuliaan. Orang menikah itu semakin taat kepada Allah. Kalau orang sudah bertakwa, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah bukakan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berikan dia rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Sekarang orang punya rumah, punya mobil, punya tanah, punya kebun sawit. Tengokkanlah, mayoritas orang tetua kita itu punya itu semua setelah menikah atau sebelum menikah. Setelah menikah. Karena rezeki yang Allah peruntukkan bagi orang yang menikah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak perlu ada kekhawatiran dalam diri kita. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa 'ala Allahi illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Semua musibah yang terjadi pada diri kalian, semua kejadian baik, kejadian buruk yang ada di bumi, yang ada pada diri kalian adalah sesuatu yang sudah kami tuliskan dalam buku, yang sudah kami tuliskan di Lauhil Mahfuz. Saya sekitar seminggu yang lalu, 2 minggu lah, itu anteng saja berangkat subuh, berangkat kajian ke Masjid Baitus Salam Jalan Pemuda, berangkat subuh. Tapi tak tahu Jalan Pemuda itu separuh diaspal, separuh belum, tapi sama-sama hitam. Kemudian jalan agak di tengah karena subuh tak ada orang. 200 meter sebelum sampai ke masjid, qadarullah, takdir Allah, terjatuh saya dari motor. Itulah tadi sujud tak betul. Sujudnya semampunya, karena ini masih bengkak lutut kiri. Fattaqullaha mastata'tum, kata Allah, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi kalau seandainya tak bisa berdiri, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa baring, solat pakai isyarat. Tak bisa kena air, tayammum. Tak bisa solat nih, tak ada tawar-menawar masalah solat. Yang saya mampu adalah tetap sujud, tetap berdiri, tapi tidak sempurna. Karena kemarin itu jatuh bahu kiri, jatuh lutut kiri, kepala terhempas. Tapi alhamdulillah pakai helm. Walaupun Rumbai ke Jalan Riau tak begitu jauh.
pakai helm, selamat, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Helmnya masih ada di depan, masih ada bekas ya. Jatuh Bapak Ibu, saya dari motor, ini tak bisa digerakkan awalnya. Lalu ketika selesai kajian, jadi saya tetap teruskan kajiannya. Awak dah sampai di situ. Ketika sudah sampai dah dekat dengan masjid, masa jamaah, Bapak Ibu, kajian kita tunda, ustadznya jatuh 200 meter dari masjid, tak lucu juga. Jadi saya teruskan kajian. Setelah selesai kajian, barulah ada jamaah tunanetra bisa mengurut, diurutnya lah sehingga bisa kembali diangkat tangan, digerakkan, pulang pakai motor. Padahal pengurus sudah menyiapkan mobil, diantar ke rumah pakai mobil, motor dibawakan. Alhamdulillah selamat. Tulang belakang saya masih agak longgar. Kemarin sudah sempat 2 minggu diikat karena masih bergerak, tapi masih bisa digerakkan sendiri. Jadi masih berbunyi-bunyi tulang di belakang. Jatuh kemarin. Itu juga sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sesuatu yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala, dari takdir, dari ajal kematian, kematian itu sudah Allah tentukan. Dalam kitab Al-Hikam Al-Ata'iyah, Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, apa kata beliau dalam hikmahnya yang ketiga? Bahwa upayamu untuk senantiasa berbuat sawabiqul himami, upayamu, semangatmu yang begitu besar untuk merubah suatu takdir, la tahriqul aswarul aqdar, tak akan bisa membakar sesuatu yang sudah Allah tentukan. Dalam artian, manusia ini memang punya rencana, punya upaya, punya usaha. Tapi kalau seandainya dia menentukan sesuatu, berupaya sesuatu, tapi kalau seandainya Allah sudah tentukan dia begini qadanya, maka kita tak akan pernah bisa untuk menentang iradah Allah Subhanahu wa taala. Itu ketentuan Allah. Nuh sudah berupaya semaksimal mungkin Kan'an untuk beriman, tapi ketika Nuh berdakwah, Kan'an tetap saja hanya ingin mendengar ucapan orang-orang kafir, tak mau dengar ucapan Nuh. Artinya segala sesuatu itu merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya bisa berupaya, tapi upaya sehebat apapun yang dilakukan manusia, kalau Allah sudah menentukan segala sesuatu, maka tak bisa manusia untuk menentang ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajal, Bapak Ibu, kalau seandainya kita ini kehilangan orang yang tercinta, kalau orang yang beriman itu dia tak akan larut dalam kesedihan, karena dia tahu bahwa wal akhiratu khairun wa abqa, nanti hari akhirat itu hari yang lebih kekal, lebih abadi. Dunia tempat persinggahan. Oleh sebab itu, kalau kita berpisah dengan orang yang kita cintai, itu berpisah hanya sementara. Nanti kita akan berjumpa dengan orang yang kita cintai, berkumpul nanti di akhirat, kekal selama-lamanya. Almar'u ma'aman ahabba. Hadis itu keluar dari mulut Nabi ketika ada seorang sahabat yang berkulit hitam. Dia merasa bahwa aku berbeda kasta ya Rasulullah, aku beda dengan sahabat-sahabat lain ya Rasulullah. Dia peluk erat baginda Nabi SAW, karena dia khawatir, ya Rasulullah, aku khawatir nanti di akhirat tak bisa memeluk engkau lagi. Kemudian Nabi SAW mengatakan, almar'u ma'aman ahabba, seseorang itu akan dikumpul bersama dengan orang-orang yang dia cintai, bersama dengan orang-orang yang dia kasihi. Kalau yang dicintai adalah Rasulullah, dikumpulkan nanti di hari kiamat dia dengan baginda Nabi SAW. Kalau yang dicintai adalah pemain-pemain bola, Ronaldo, Ronaldinho, Kevin De Bruyne dan sebagainya, dia akan dikumpulkan nanti bersama orang-orang yang dia cintai itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah sampai, sudah selesai kita baca sisa matannya. Fawallahi alladzi la ilaha illa ghairuhu, demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un. Tidaklah di antara kalian itu sudah ditetapkan dia beramal dengan amal penduduk neraka, dan dia tidak ada perantara antara dia dengan surga kecuali hanya sejengkal lagi.
fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz, walaupun dia beramal dengan amalnya ahli surga, tapi di Lauhul Mahfuz dia sudah ditetapkan sebagai ahli neraka. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha, lalu di akhir hayatnya dia akan menjadi orang yang beramal dengan amalnya ahli neraka, maka dia akan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Su'ul khatimah. Wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar, lalu di antara kalian ada yang beramal dengan amal neraka, bermaksiat siang malam, berjudi, bermaksiat di hadapan Allah. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira', dan tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal lagi. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu dia sudah ditentukan di Lauhul Mahfuz bahwa dia merupakan penduduk surga. Fayamalu bi amali ahlil jannah, di akhir hayatnya dia beramal dengan amalnya ahli surga. Fayadkhuluha, lalu dia masuk ke dalam surga. Sebagaimana riwayat yang kita dengar, ada seorang pelacur, mohon maaf cakap, bermaksiat sepanjang hidupnya, tapi di akhir hayatnya dia beramal dengan amalnya ahli surga, yaitu memberi makan, memberi minum anjing, seekor anjing. Lalu dia ditetapkan masuk ke dalam surga, karena di Lauhul Mahfuz sudah ditetapkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berlindung dari su'ul khatimah dan berharap wafat semua dalam keadaan husnul khatimah. Rawahul Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.